Halo guys, kembali lagi di channel Partner Kampus bersama saya Okas Chandra. Ya, akhirnya kali ini saya bisa upload video pembahasan baru. Semoga video kali ini tidak kalah menarik ya. Tapi sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua karena atas antusias kalian dan support kalian. Kini channel Partner Kampus sudah mencapai 1000 subscriber pertama. Dan terima kasih juga atas antusias kalian untuk sering komen, share, dan like video-video channel Partner Kampus sehingga channel Partner Kampus semakin berkembang. Oke, untuk kali ini saya akan membahas bab pembahasan penelitian skripsi. Ada 4 poin penting yang harus kita perhatikan pada saat kita membuat bab pembahasan penelitian skripsi. Untuk itu kita langsung ke pembahasan ya. Ya, oke. Poin pertama yang harus dimunculkan pada saat kita ingin membuat bab pembahasan penelitian skripsi ialah yang pertama itu kita menjelaskan gambaran lokasi penelitian. Nah, gambaran lokasi penelitian ini berisikan informasi yang relevan terkait lokasi penelitian dengan masalah yang dibahas. Nah, misalnya kamu meneliti sebuah perusahaan, maka informasi yang dicari adalah identitas perusahaan seperti profil perusahaan, perusahaan tersebut bergerak di bidang apa, sejarah singkat berdirinya perusahaan tersebut seperti apa, lalu memiliki karyawan, aset itu apa saja, dan informasi-informasi yang relevan yang dapat digunakan untuk mengembangkan pembahasan kamu terkait gambaran lokasi penelitian. Lalu poin yang kedua itu adalah karakteristik responden. Nah, di dalamnya ini menjelaskan identitas responden yang kita teliti seperti umur, jenis kelamin, alamat, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan identitas lainnya yang bisa kita gali dari responden tersebut. Nah, karakteristik responden ini bisa kita cari itu dengan bertanya langsung dengan respondennya, atau apabila dalam perusahaan tersebut memiliki data responden, maka hal tersebut bisa digunakan sesuai dengan ketentuan dan legalitas dalam menggunakan informasi yang perusahaan tersebut miliki. Seperti itu. Lalu poin yang ketiga yakni deskripsi hasil temuan. Dalam pembahasan ini yakni mendeskripsikan hasil temuan berupa tabel yang didapat dari hasil analisis data. Nah, analisis data ini kalau saya dulu menggunakan aplikasi SPSS. Jadi hasil analisisnya itu bisa berupa analisis statistik deskriptif atau distribusi jawaban responden, analisis regresi linear berganda, hasil uji hipotesis yakni uji signifikan parsial, uji signifikan simultan, uji koefisien determinasi, seperti itu. Tapi pada bagian ini kita hanya mendeskripsikan hasil tabel saja ya. Sebenarnya sih lebih ke mendeskripsikan makna dari tabel yang kita tampilkan. Nah, seperti contoh nih, ketika mendeskripsikan hasil tabel distribusi jawaban responden misalnya, itu bukan yang kita tampilkan itu bukan kayak jawaban responden yang sangat setuju berapa, yang menjawab tidak setuju berapa, netral berapa, setuju berapa, sangat setuju berapa, bukan seperti itu. Tetapi dari tabel distribusi tersebut, sebagian besar itu responden menjawab apa sih gitu. Dan apa sih kaitannya dengan yang kita teliti, dan analisis data bukannya dari statistik SPS saja ya, tetapi bisa dari PLS, AMOS, dan aplikasi statistik lainnya. Lalu poin yang keempat yaitu pembahasan dan analisis. Nah, pada bagian ini kita menjelaskan analisis dari hasil uji hipotesis dan dikaitkan dengan hasil temuan penelitian terdahulu disertai kajian teoritis yang terdapat pada bab 2 penelitian kita. Jadi secara simpel isi dari pembahasan dan analisis ini ialah data, teori, dan nalar. Nah, jadi misalkan nih, hasil uji hipotesis kamu itu ditemukan bahwa variabel X1 yang kamu teliti itu berpengaruh signifikan terhadap Y kamu. Nah, setelah itu kita jabarkan hasil tabelnya.
Kemudian sajikan beberapa hasil temuan dari penelitian terdahulu yang hasilnya juga sesuai dengan hasil penelitian kamu. Nah, setelah itu perkuat kembali dengan munculkan teori yang relevan dari ahli yang menyatakan bahwa Y itu memang dipengaruhi oleh X1 gitu. Nah, yang seperti diketahui bahwa ternyata X1-nya itu adalah X1 yang kamu teliti gitu. Jadi antara hasil penelitian kamu sesuai dengan hasil penelitian terdahulu. Nah, kebetulan hasil penelitian kamu juga itu sesuai dengan teori yang dijelaskan oleh para ahli. Nah, setelah pembahasan itu kamu tampilkan, setelah itu buat penyesuaian atau penalaran dari apa yang dilakukan oleh objek penelitian dalam memberdayakan X1 itu untuk mempengaruhi Y, seperti itu. Nah, jadi dalam pembahasan dan analisis ini kita tidak hanya menjelaskan isi tabel saja ya. Jadi isi tabel uji hipotesis ternyata seperti ini. Jadi angka-angkanya seperti ini. Tidak hanya seperti itu gitu. Jadi hasil penelitian kita itu seperti apa? Kira-kira ada nggak sih penelitian-penelitian terdahulu yang sama dengan hasil penelitian kita seperti itu? Jadi setelah itu kita lanjutkan ke penelitian kita. Ternyata hasil penelitian kita sudah sama dengan hasil penelitian terdahulu, dan juga ternyata hasil penelitian kita ini juga sesuai dengan pernyataan ahli yang menyatakan bahwa ternyata X1 yang kita teliti itu sebenarnya memang berpengaruh signifikan terhadap Y, seperti itu. Nah, lalu dengan seperti itu kita bisa memberikan sebuah penalaran bahwa sebenarnya perusahaan ini nih melakukan hal ini loh untuk mengupayakan bahwa ternyata Y ini bisa diperjuangkan dengan melakukan X1 seperti itu. Nah, itulah tadi keempat poin yang perlu kita tampilkan pada saat kita membuat bab pembahasan penelitian skripsi. Mungkin sedikit catatan yang perlu saya tambahkan. Itu yang pertama adalah setiap subbab itu harus diberikan kalimat pembuka. Jangan langsung membahas hasil tes atau analisis. Misalnya kita setiap ada membuat subbab baru itu jangan langsung to the point, langsung apa yang mau kita bahas langsung kita bahas, tapi harus ada kayak pembukaannya dulu. Jadi pada bab ini seperti apa, lalu setelah itu baru kita tampilkan poin yang akan kita bahas di subbab tersebut, seperti itu. Lalu catatan yang kedua itu tidak perlu menjabarkan isi tabel. Sebagai gantinya, kita bisa memberikan pembahasan yang lebih informatif, seperti menjelaskan makna dari tabel tersebut dan berikan analisis kita sesuai dengan referensi yang terdapat pada bab 2 yang seperti saya sebutkan tadi. Jadi secara ringkas kita sebut sebagai data ditambah teori ditambah nalar, seperti itu. Lalu catatan yang ketiga, jangan lupa menuliskan sumber data pada bagian bawah tabel. Kalau misalnya kita sumber data tersebut itu kita dapatkan dari olah data SPSS misalnya. Jadi kita tampilkan saja di bawah. Jadi sumber tabel ini itu adalah dari olah data SPSS misalnya, seperti itu. Karena banyak yang sering saya temui itu mahasiswa kalau misalnya pas lagi nyantumin tabel itu dia tidak memberikan sumber di mana dia mendapatkan isi tabel tersebut, seperti itu. Lalu yang keempat, informasi berupa tabel dibuat seefisien mungkin tetapi menjaga data yang diberikan tetap informatif. Apabila tabel tersebut dapat digabung, maka tidak perlu disajikan secara terpisah, seperti itu. Jadi untuk poin yang keempat ini sebenarnya sih nggak terlalu urgent banget, tapi untuk membuat data kita semakin padat dan informatif, itu langkah keempat ini memang perlu dilakukan ya. Oke, sekian itu aja pembahasan langkah-langkah bagaimana kita mengerjakan bab pembahasan penelitian skripsi. Pesan saya, jangan takut revisian dan meleburlah dalam proses. Tetap semangat dan produktif. Salam sukses.